Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan tugas saya sebagai Al-Quran dapat bermanfaat bagi kita sehingga menyebabkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kita hari ketiga pada sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Doa Galeri Amal Ramadan tahun 1441 yang akan disampaikan oleh saudara Maksudul Hajjah. Kepadanya saya persilakan. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap menguasai memberikan taufik dan hidayah, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu dengan kesehatan maupun dengan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan acara kegiatan rumah Galeri Amal Ramadan 1441 Hijriah pada malam ini. Kemudian salawat serta salam dan semuanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang saya muliakan Al-Ustaz Anugrah Dahani, yang saya muliakan Saudara Muhammad Ihsan Sinaga, yang saya hormati Ketua Badan Kemakmuran dan Pengajian Haji Muslimin, beserta para pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Lingkungan 3, 4, 6, dan 17. Saya hormati Bapak Ibu para hadirin hadirat dan rekan-rekan panitia serta yang saya sayangi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara kegiatan dengan Galeri Amal Ramadan 1441 di Masjid Muslimin pada malam hari ini. Dan saya berterima kasih atas kerja keras kepada seluruh panitia yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita ikuti rangkaian acara pada malam hari ini dengan penuh hikmat agar kita bisa mengambil manfaat dan hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dan kita jadikan suri tauladan Rasulullah sebagai landasan hidup masyarakat, bangsa dan bernegara. Kami mohon maaf atas kekurangan kesediaan karena yang baik, dan apabila ada kekurangan kenyamanan dalam mengikuti acara pada malam hari ini. Kiranya hanya sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang disampaikan saudara saya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pada sambutan yang kedua yaitu dari Badan Kemakmuran dan Pengajian ini yang akan disampaikan oleh Ketua BKN Galeri Amal. Kepada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Ustaz, ya Ustaz ya.
Baik. Keluar. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sangat kita muliakan dan sangat kita hormati, Al-Ustaz Anugrah Cahyadi, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan dokennya Ustaz Ucai, yang mana beliau pada malam hari ini telah bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, beliau ini termasuk nominasi 6 besar dalam kontes aksi Indosiar. Tentunya kita semua tahu aksi Indosiar itu akademi apa Ustaz? Akademi Sahur Indonesia yang mempertandingkan dai-dai se-Indonesia. Yang sangat kita hormati dan kita sayangi kawan kita Adinda Muhammad Ihsan Sinaga, yang sangat kita hormati genap kepala lingkungan 3, 4, 6 dan 17 tentunya. Yang sangat kita hormati segenap pengurus BKM Muslimin, yang sama kita hormati segenap pengurus STM Muslimin dan juga pengurus perwiritan ibu-ibu Muslimin. Yang sama kita hormati segenap pengurus TPA Muslimin, baik kepala TPA maupun segenap jajaran guru-gurunya. Yang sama kita hormati segenap pengurus usaha milik Masjid Muslimin atau HAMIM. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Masjid Muslimin udah punya unit usaha. Usahanya apa? Beras, minyak, dan gula atau BMG. Jadi kalau ingat BMG, beras, minyak, gula, ingat HAMIM. Belajar di masjid, keuntungan seluruhnya disetor ke masjid. Insya Allah kita belajar, kita beramal. Ini kok langsung promosi ya, belum sih. Semoga sekalian Bapak Ibu menghubunginya. Yang sama kita hormati adik-adik remaja kita dan tuan-tuan yang semangat remaja Yatri, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Nuzul Quran atau panitia rangkaian gemar Galeri Amal Ramadan, dan juga yang kita sayangi anak-anak sekalian yang turut hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang mana atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya semata, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Muslimin yang kita cintai ini dalam rangka pelaksanaan atau peringatan Nuzulul Quran. Semoga dengan peringatan Nuzulul Quran ini Al-Quran dapat menjadi berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah,
Tidak panjang yang kami sampaikan selaku mewakili pengurus BKN, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah meringankan langkah dan meluangkan waktu untuk sama-sama kita hadir di masjid ini bermuzakarah, sama-sama mendengarkan nantinya tausiah daripada Ustaz kita, mudah-mudahan menambah bekal iman dan takwa kita ke depan. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga atas bantuan dan support baik moral maupun material karena telah terselenggaranya acara pada malam hari ini. Wabil khusus kami pengurus BKN mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada adik-adik wakrin, wabil khusus kepada panitia peringatan nuzul Quran dan panitia rangkaian gemar dari amal Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini Bapak Ibu sekalian, kita undang 300 surat undangan. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir, ada undangannya semua Pak? Bu, ada? Ada. Tapi sebenarnya yang nggak dapat undangan pun boleh hadir. Jadi kami mengundang itu supaya Bapak Ibu hadirin sekalian merasa kita panggil secara langsung. Tapi kalau misalnya anak remaja enggak sampai barangkali rumah ibu tutup, itu tidak menjadi halangan, silakan sebenarnya datang. Nanti pun jika di kemudian hari ada kegiatan-kegiatan seperti ini, bila mana tidak dapat, kemungkinan anak remaja tidak jumpa, silakanlah konfirmasi ke kita atau bisa langsung datang ke sini. Insya Allah tidak akan diusir. Insya Allah kalaupun ada bingkisannya, kita siapkan restan yang banyak. Ya, jadi kita upayakan seluruh jamaah yang hadir pulang setidaknya membawa oleh dari masjid muslimin. Itu semua dari mana? Dari kita, Bu. Dari jamaah kita untuk kita. Dari mana? Dari keuntungan hamim usaha kita. Jadi ini kami sampaikan bahwa ini kita manfaatkan kembalinya ke jamaah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, usaha kita ini kita mohon untuk dukungannya, kita mohon untuk supportnya semua. Karena sekali lagi kita melakukan usaha ini dengan modal dari jamaah juga yang menitipkan dananya ke masjid, kemudian kita putar, keuntungannya tidak kembali ke yang menitipkan dana Bapak Ibu, lain kayak di bank. Nah, kalau di sini tidak, jadi keuntungannya seluruhnya disetor ke masjid muslimin. Untuk apa? Untuk seluruh program-program keumatan yang mendukung keumatan, kita setor ke BKN, ke masjid untuk nantinya untuk disebarkan kepada jamaah sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa masjid kita alhamdulillah sampai hari ini tetap melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat. Kenapa begitu? Karena kita pertama kita ini menganut mazhab Syafi'i. Jadi kita tetap tarawih 20 rakaat, witir 3. Makanya masjid kita ceramahnya sedikit Bapak Ibu. Kalau kita buat ceramah yang malam 23 rakaat, nanti jamaahnya pasti tinggal bisa dihitung dengan jari. Jadi untuk semuanya, baik generasi penerus kita nanti di BKN, untuk sholat tarawih kita upayakan selalu 23 rakaat, 20 tarawih, 3 witir. Ya, karena apa? Itulah yang kita jalani. Dari mazhab Syafi'i, kemudian yang dilakoni kakek-kakek kita, pendahulu-pendahulu kita, dan masjid ini laksanakanlah dengan tarawih 23 rakaat. Kemudian di sini Bapak Ibu hadirin sekalian, nuzul Quran, insya Allah nuzul Quran menjadi bagian dari kegiatan PHDI yang senantiasa dilestarikan. Maka untuk kedepannya dan selanjutnya nuzul Quran ini
senantiasa kita laksanakan. Nah, berhubung tadi saat ini kalau kita lihat di sana Bapak Ibu sekalian, kita semua barangkali sudah mengetahui saat ini Masjid Muslimin sedang fokus membangun fasilitas masjid. Bapak Ibu hadirin sekalian, fasilitas masjid kita ini setelah kita bikin desain oleh arsitek, kita ketahui berapa biayanya seluruh. Kalau kita sampai selesai lantai 2 kurang lebih 890-an juta rupiah. Kalau kita sampai lantai 1 kurang lebih 590-an juta rupiah. Jadi sampai dengan saat ini alhamdulillah yang berupa uang sudah mencapai 105 juta rupiah. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat Allah Subhanahu wa taala dan juga keringanan daripada para donatur jamaah-jamaah kita sekalian. Itu yang uang. Lain yang material. Yang material juga banyak masuk. Sehingga dari yang uang sudah terkumpul, yang material juga sudah terkumpul, akhirnya inilah yang sudah berdiri tiang dan sebagian sudah dipasang batu. Sampai dengan brick hari raya. Nanti insya Allah setelah hari raya nggak lama, mudah-mudahan dengan adanya terus dana yang masuk, kita upayakan pembangunan terus berjalan. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan malam hari ini kiranya nanti ketika dipimpin oleh Ustaz kita, barangkali dalam penghimpunan dana dari kita terhimpunlah dana untuk kira-kira setelah hari raya bisa kita lanjutkan kembali pembangunan ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Bi'aunillah ta'ala, mudah-mudahan Allah ini dapat terbangun dengan lancar dan mudah-mudahan dengan terbangunnya pembangunan fasilitas masjid, kita yang membawa kereta atau kendaraan dapat parkir dengan nyaman, duduk dengan nyaman, karena nanti tempat duduk dan juga kamar mandi akan diberikan tempat duduk yang lebih banyak, kerannya dan kamar mandi yang lebih baik lagi tentunya. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala dukungannya selama ini dan mari kita dukung terus pembangunan fasilitas Masjid Muslimin. Mudah-mudahan dapat selesai sampai pada waktunya. Ini saja yang kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala sambutan dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, acara keempat pengantungan anak yatim yang akan diserahkan oleh BKM Muslimin. Kepada Bapak kami persilahkan. Untuk nama-nama yang saya panggil, harap ke depan dan bantu. Muhammad Ridho, Abdul Razak, Dira Saputra, Fariza Amanda Yasution, Muhammad Asghar Fahreza, Haji Farmansyah, Dias Fahrezi Ramadan, Arifin Ilham, Faisal, Kiki Wahyudi, Afdal Fadilah Hasbi, Alicia Zulita Rahman, Erika Driantini, Muhammad Fadilah, Arya Kawi Dunia, Hafizan Dunia, Rafael Kasawari Muslim, Malaysia Muslim, Ratu Khawiyah, Sylvia Arif Al-Mu'ta,
Muhammad Ardi Ananda, Muhammad Fitra Ananda, Maulida Fani Batubara. Kepada Ustaz mengambil keperjalanan pembicara perwakilan dari Bapak PNL pada penyelenggara yang berbeda Bapak Wakil Ketua BKN dan juga pembicaraan juga Bapak Wakil Ketua BKN menjelaskan juga kepada Bapak Koordinator untuk Institusi Ekonomi Keuangan Bapak Ustaza Bapak Ibrahim Santonan. Fani ada? Fani ada Fani lagi. Pada Bapak Ustaza itu boleh. Nah, kepada Bapak Koordinator Koordinator Infrastruktur Bapak Juhariadi Bapak Juhariadi dimohon untuk memberikan santunan Pak ini kepada Sekjen Bapak Wisjaro. Sekjen Pak Humas Bapak Kudus Kabupaten. Sudah? Kembali saja Bang Menteri. Oke. Sama istri. Istri sama anak. Satu baru. Sampai ini sampai dulu. Yang negara berarti. Yang apa? Punya negara sendiri. Yang sendiri berarti yang di sana. Baru pahlawan. Yang sendiri punya negara ada. Kalau ya, yang betul pegang dulu. Jadi oke. Ada kita tiga, berarti di bawah yang tidak hadir atau berhalangan. Dan kalau sudah begitu, saya kami silakan kembali pada anak yang kita silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى الآية. وقال تعالى من سورة أخرى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
Wa qala Nabi man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat. Elok-elok si burung gelatik terbang di kala panas. Ku tengok ibu-ibu yang hadir malam ini cantik-cantik. Mudah-mudahan baju lebarannya udah pada lunas. Amin. Amin. Ini yang datang cantik-cantik ini, cuman kenapa yang duduk di depan yang tua-tua ini, ya Allah. Ini harusnya saya kemarin ngilangin capek, makin tambah capek nih. Ya Allah, tuh ya. Gak apa-apa lah, yang penting saya. Apa sehat ya Pak? Sehat. Sehat. Ya, saya dari tadi belum ceramah, gak dikasih minum. Ini udah ceramah baru dikasih minum. Tak kapan saya mau makan sama minumnya ini ya. Oke. Yang terhormat siapa? Pak BKM yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat para imam, para muazzin, para bilal di kampung ini, di tempat ini. Yang terhormat Abang Khori tadi yang baca Quran, Masya Allah, tuh suaranya bagus bu, cuman napasnya ketutup sama bukaan, jadi nggak naik tuh, tapi nggak apa-apa, suaranya cantik, bagus. Kita doakan beliau tetap sehat, amin. Yang terhormat Pak Kepling, mana Pak Kepling? Kepling 3 berapa tadi? 3 4 6 terus 17. Berapa Keplingnya kalian? Banyak kali. 17 ya. 4 6 17. Di mana-mana habis 4 5, ini langsung 6. Habis 6 7, ini langsung 17 ya. Mudah-mudahan yang hadir ini para Kepling adalah Kepling yang amanah, amin. Yang tepat sasaran, memberikan PKH dan BLT, amin. Amin ya bu. Yang terhormat siapa lagi? Siapa lagi mau dihormatin? Tukang sound system. Kalau nggak ada kalian suaraku pasti habis. Kemudian yang saya sayangi itu adik-adik remaja-remaji masjid yang malam ini berkumpul bersama dengan kita. Bajunya kompak tuh, hitam putih, macam tai cicak, aku tengok kompak gitu warnanya ya, macam orang magang di Indomaret, aku tengok. Mudah-mudahan adik-adik kita ini adalah orang-orang yang nanti mampu melanjutkan tonggak agama kita ke depan, amin. Loh, ada lagi. Yang terhormat siapa lagi? Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah sholat isya dan tarawih yang hari ini malam ini masih bertahan ya, serta yang saya cintai dan yang selalu menemani saya tuh, istri saya tercinta tuh, ya Allah. Saya yang ceramah, dia yang panen tuh, coba. Memang gitu bang. Mana-mana saya ceramah, dia yang panen tuh, coba ya Allah. Tapi tanpa dia apalah dayanya saya, benar. Benar nggak bang? Dengar bang, Pak Kepling bisa jadi Kepling kalau karena ada doa benar nggak? Berapa banyak orang di kampung ini namanya kampung apa? Karang Berombak tuh, Karang Berombak, sana Karang Taruna, ntar lagi Batu Karang kita tengok. Pak Kepling ini coba, kan orang pilihan Allah. Berapa banyak orang di Karang Berombak ini, tapi mereka yang terpilih jadi Kepling, benar nggak? Tidak lain dan tidak bukan mereka terpilih jadi Kepling karena ada siapa? Doa seorang istri. Coba bersyukur Pak Kepling. Itu cuman baru doa seorang istri. Sempet kalau dua apa nggak jadi lurah tuh, coba.
Coba tuh. Benar nggak? Tuh, maka kalau 3 camat tuh. Kalau 4 wali kota. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Saya ceramah dalam malam ini sampai jam berapa, Bang? Hah? Sampai jam 12. Oke, sampai jam 12 sekalian aja aku pulang nanti. Ya. Karena malam ini saya harus balik ke Batubara, Bu. Besok saya ada acara lagi. Ya. Oke, jadi sampai jam berapa sepakat? Hah? Ini 1 sekalian lagi sahur di sini, Bang, tuh. Ya Allah. Tuh. Ceramah itu jangan panjang-panjang. Bu, ceramah itu biar pendek tapi masuk semua, Pak. Ya, ceramah kan bagusnya biar pendek masuk semua, ketimbang panjang masuk separuh. Mana yang bagus, Bu? Ibu suka yang mana? Pendek masuk semua apa panjang masuk separuh? Pilih yang mana? Wah, tuh coba tuh pilih yang pendek kan. Coba, ini ceramah ya, jangan mikir yang lain-lain tuh. Artinya apa, Ustaz? Yang penting yang disampaikan nyampe, bisa ada oleh-oleh yang di bawah, Bu. Nah, tuh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kudu harus bersyukur kepada Allah. Kenapa, Ustaz? Ya, malam ini Allah masih kasih kita hidup. Kalau malam ini kita nggak dikasih Allah hidup, berarti kita apa? Mati. Kalau kita sudah mati, kira-kira kita bisa nggak ibadah malam ini? Enggak. Makanya Allah kasih kita hidup, Allah kasih kesempatan kita nafas malam ini hari ini, Bu. Ini menandakan apa, Pak? Allah sayang sama kita. Allah pengen kasih kita kesempatan untuk berubah jadi lebih baik. Kalau ngomongin nggak pernah punya dosa, bohong. Benar nggak? Kalau ngomongin nggak punya dosa, siapalah manusia di muka bumi Allah yang nggak punya dosa? Pakai peling, banyak tuh dosanya. Banyak. Istri saya peling, lebih banyak tuh. Kenapa? Tuntutannya lebih banyak sama suami. Jadi BKM, ngeri tuh. Ini lagi pembangunan, fitnah di mana-mana, bener nggak, Bang? Makanya cengok itu mikirin umat tuh sampai kulitnya nggak terurus, hitam gitu tuh. Makanya beruntung tuh punya BKM kayak Bilal bin Rabah, hitam, senyum aja tuh. Insya Allah tuh. Coba, ini luar biasa nih. Allah sayang sama kita. Ngomongin dosa, siapa kita yang nggak pernah punya dosa, Pak? Kita semua punya dosa. Ibu punya dosa, bapak punya dosa, saya punya dosa. Benar nggak? Rupanya saya baru keluar dari rahim mama saya, apa saya langsung pegang ceramah, kan enggak? Ya, saya juga dulu pernah merusak sound system masjid. Dulu orang sholat ya saya gangguin, ya namanya dulu anak-anak kan. Makanya anak-anak kalau recep di masjid ini Pak BKM tolong jangan dimarah. Karena anak-anak ini malaikat-malaikatnya Allah, Bang. Jadi yang dimarah siapa, Ustaz? Yang dimarah ya enggak, kalau berisik baru dimarah. Bila perlu tuh ambil bataku, tokok kepalanya tuh. Tapi kalau anak-anak ini berisik di masjid jangan dimarah. Bagaimana mungkin, maaf, Allah turunkan berkahnya kepada kita kalau Allah itu, kalau maaf, kalau malaikat-malaikat Allah di masjid kita usir, Bang. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong siapa, Ustaz? Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Apa kata Sultan Muhammad Al-Fatih? Benar, tanda riangnya, gembiranya, senangnya anak-anak di masjid itu tanda gembiranya para malaikat. Maka jangan dimarah-marah anak-anak recok di masjid ya. Dengar, ini malaikat nih, tengok tuh, malaikat tenang sedikit kau. Tuh, baru kali ini ada nengok malaikat tuh minum aqua gelas tuh malaikat tuh. Ada malaikat dapat santunan anak yatim tuh. Ngeri karang berombak. Allah yang ngomong, "Wa nafsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Apa kata Allah? Hei emak-emak, hei ayah-ayah, hei para orang tua, nanti
kalau kau sudah mati, jangan sampai kau meninggalkan anak-anak yang diafan. Apa arti diafan? Lemah, goblok, bodoh, enggak punya iman. Ya, Bu, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah dan bodoh sesudah kita meninggal. Jangan. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, berikan kepada mereka pengajaran dengan perkataan yang baik. Maka jangan dimarah-marah kalau anak-anak recok di masjid. Ya, Pak BKM, jangan. Ya, anak-anak recok di masjid. Pulang terus, nangis tuh. Ngadu sama orang tuanya. Kenapa kamu nangis? Aku mau dibunuh sama Pak BKM tuh. Aduan anak, terakhir berantem tuh orang tua sama BKM. Dan biarin aja anak-anak berisik. Tapi Ustaz, anak-anak berisik gangguan imam. Ya wajar anak-anak ini berisik. Kenapa Ustaz? Karena kadang yang salah kita, mayahnya. Yang salah siapa? Ayahnya, emaknya nggak salah rupanya. Yang salah kita sebagai orang tua. Kadang-kadang maaf, kita lepas anak ke masjid, tapi mak ayah nggak ke masjid, benar nggak? Ngaku. Ya. Mak ayah nggak ke masjid, tapi anak kita suruh ke masjid. Wajar anak-anak itu recok, Bang. Sedih nggak? Anak punya emak, punya ayah di rumah, tapi di masjid anak jadi yatim piatu. Ya Pak? Kenapa anak jadi yatim piatu? Emak ayahnya nggak ikut ke masjid, benar? Datang BKM ngasih santunan anak yatim. Anak kita maju tuh. BKM nanya, kau kok maju? Kau kan masih punya emak ayah, itu kan di rumah, di masjid yang cerita wah, katanya. Coba. Ini lucu, tapi sebenarnya tamparan buat kita, Bang. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang jauh dari masjid. Kalau kita pengen punya anak yang dekat dengan masjid, ayah kudu harus dekat dengan masjid. Ini kan yang ngomong Quran, bukan saya. Ya kan kalian buat judul berkah Quran dalam kehidupan. Ini kan yang nyuruh Quran, Bang. Benar nggak? Iya. Kalau pengen punya anak yang dekat dengan masjid, ya kita kudu harus ke masjid, benar? Iya. Ustaz, aku pengen punya anak yang ahli Quran, suaranya bagus, pintar ngaji. Yang ayah kudu harus rajin dengan baca Quran. Makanya Ramadan ini dibilang Syahrul Quran. Ramadan ini bulannya Al-Quran. Benar nggak, Bu? Selama Ramadan sudah berapa kali khatam? Belum ada khatam Quran, belum ada? Belum. Khatam nyeritain ayat tetangga udah berapa kali? Tiap hari khatam 30 kali, Ustaz. Ini Ramadan Syahrul Quran, Bang. Kalau sudah Ramadan dikatakan Syahrul Quran, maka Ramadan ini yang dilazimkan baca Quran. Benar nggak? Ini luar biasa di sini di masjid ini. Pak BKM istiqomah kalau bisa tarawihnya sampai nanti akhir 23 rakaat sama witir. Benar nggak, Bang? Benar deh, Pak. Ya terserah. Al-Quran ngomong. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Artinya apa, Ustaz? Ya terserah. 2-3 ya benar, Bang. Mau 11 ya benar, nggak ada yang salah. Ini yang ngomong lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Kuncinya ibadah cuma satu. Apa, Ustaz? Wa nahnu lahu mukhlisun. Yang penting kita ikhlas. Selesai. Jadi 2-3 nggak salah, 11 nggak salah. Yang salah yang mana? Itu yang nggak salah. Benar nggak? Mau 2-3 benar, mau 11 benar. Yang nggak benar yang mana? Yang nggak sholat. Siapa yang nggak sholat? Aku.
Ini tadi yang nggak sholat datang kemari, nggak apa-apa lah, minimal mau dengar pengajian. Ustaz, tadi kami capek. Ustaz, capek apa? Capek buat kue. Padahal bukan ada tamunya yang datang, dia buat kue sendiri, dia nghabiskan sendiri. Capek, jangan jadikan alasan ibadah ini, bang. Jangan jadikan ala. Rupanya Nabi pernah mengeluh rupanya ketika beliau capek menyebarkan agama Allah. Pernah nggak Nabi ngeluh? Nggak pernah. Kau cuma salat 23 rakaat. Bersandar cari yang dekat tiang tuh. Makanya tiangnya tengok itu banyak kakinya hitam-hitam, itu sandaran orang sholat itu. Pilih dekat dengan tiang. Kalau sholat 23 rakaat nggak sanggup berdiri duduk. Tapi kalau sudah BL itu datang 2 jam berdiri di kantor pos sanggup. Ya enggak? Ditanya kenapa 2 jam berdiri di kantor pos ngantri BL itu sanggup, sholat 23 rakaat nggak sanggup? Ini yang jelas Ustaz, gitu dia. Kalau udah cerita jelas, 2 jam setengah pun sanggup kawan tuh. Padahal sholat duduk dia. Makanya ada sedia itu kursi duduk itu. Untuk orang cacat tuh. Saya pernah ceramah kemarin, bang. Dikasih kursi kayak begitu. Berceramah saya duduk di atas kursi itu. Ini panitia mendoakan aku cacat. Bagaimana aku bilang? Syukur malamnya gak cantik sedikit kursi itu. Jadi Ustaz, kenapa Ustaz tak duduk di kursi? Kenapa Ustaz berdiri? Karena saya bukan orang yang gila kursi. Pahamilah sendiri maknanya. Sholat tuh jangan mengeluh kita, jangan kita ngomong capek ibadah, jangan ngomong capek. Nabi pecah pelipisnya, sibuk. Nabi lu habis dilempar kotoran kapalnya, anak istrinya pergi meninggalkan dia. Siapa lagi Ustaz? Nabi Ibrahim bapaknya membuat berhala, dibakar, tapi tidak pernah mengeluh. Malah ketika dia diuji, dia mendoakan orang yang mengejek-ejek dan memfitnah dia. Benar nggak? Makanya 23 rakaat ini yang nggak salah, 11 yang nggak sah, yang salah yang enggak tuh, jangan ribut. Tapi kalau saya tanya Bu, saya nanya nih, misalnya ada 2 masjid, Pak, ada 2 masjid loh. Yang satu 23 rakaat, yang satu 11 rakaat. Mana yang bakalan rame? Untuk 11 loh. Yang 11 ada 2 versi. Yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama. Mana yang rame? Kencang tuh. Kalau 11 rakaat imamnya lama, ngomong tuh mama di belakang, bang. Kebetulan yang imam qori kita tadi suaranya bagus, agak sombong sedikit, angkat takbir 1 menit tuh. Angkat takbir itu 1 menit, bang. Tuh mama di belakang langsung ngomong, nyesal kali aku datang malam ini. Iya tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Imam gak ada otak. Orang udah capek kerja 1 hari, Yasin pula diganti dia. Tahu begini, nggak usah lah aku sholat di sini, nggak dipikirkan nyari mati orang, asam urat orang udah mulai naik, datang di rakaat pertama baca Yasin, kata ibu itu. Kalau begini caranya besok pindah masjid aja lah, lama betul imam nih, kata dia. Datang kawannya nggak mau kalah, jadi besok pindah lah. Kalau gini caranya nggak sanggup aku. Jadi kita besok cari masjid lain, iyalah. Betul lah kak, pindah kawan tuh besok cari masjid yang lain, Pak. Begitu pindah cari masjid yang lain, rupanya imam yang malam di sini besok pindah lagi balik ke sana. Begitu ditengok ini lagi, mana-mana dia macam tak ada lagi imam yang lain, kata waduh. Artinya apa Ustaz?
Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya memang mati dan hidup ini adalah ujian, Bang. Benar nggak? Ketika kita sudah berikrar kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau sudah kita berikrar sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, ya jangan ngeluh. Karena memang ini adalah perjuangan daripada ibadah. Kalau sudah ada perjuangan dalam beribadah, Allah tentu tidak akan pernah tinggal diam, Bapak Ibu. Akan ada bonus yang diberikan oleh Allah. Apa bonusnya? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat amal siapa yang paling baik di antara kita. Benar nggak? Iya, maka benar tuh. Allah ingin tengok amal siapa yang terbaik di antara kita. Bukan berarti yang ngomong ini lebih baik daripada yang dengar. Ya, bisa jadi yang dengar ini, jauh lebih baik daripada yang ngomong. Masa saya ngomong saya yang rugi, kan nggak mungkin. Ya hidup ini kudu harus lagi memperbaiki diri. Karena Allah kasih kita kesempatan umur sampai sekarang. Maka memang ibadah itu perjuangan. Allah pengen lihat amal siapa yang paling baik di antara kita. Oh, kau Ustaz, kau pasti amalnya lebih baik dari kami. Belum tentu, Bang. Ya, bisa jadi pakai PLIN, pakai KM lebih baik amalnya daripada saya. Bisa jadi ibu lebih bagus amalnya daripada saya, benar nggak? Karena yang ditengok orang baik atau buruknya itu bukan perkara sorbannya, benar nggak? Iya. Bukan perkara baju jubah yang dia pakai, iyalah. Makanya Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak pernah menengok muka kita. Allah tidak pernah melihat bentuk tubuh kita. Allah tidak pernah melihat penampilan kita. Wa amwalikum, kata Nabi, dan Allah tidak melihat berapa banyak harta kita. Walakin, tetapi yang Allah lihat qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan kita. Ya Bu, yang ditengok hati sama perbuatan, bukan wajahmu yang glowing. Buat apa wajah yang glowing? Karena skincare. Bu, semahal-mahalnya skincare-mu, kalau sudah waktunya keriput, ya tetap keriput, benar. Jadi nggak usah so hebat kali. Cantik yang bagus itu cantik dari dalam. Kalau bahasa kampungku, inner beauty. Artinya apa Ustaz? Kecantikan yang lahir dari dalam. Kalau sudah dalamnya bagus, mau kayak manapun tetap bagus. Karena yang ditengok bukan casing, tapi apa? Adab, akhlak tuh. Ya. Kalau sudah ini yang cantik, ini udah nomor sekian. Makanya ada istilah, nengok orang itu jangan dari penampilan. Jangan dari penampilan. Tahu nggak Rabiatul Adawiyah? Bu, Rabiatul Adawiyah itu siapa Ustaz? Rabiatul Adawiyah itu seorang ulama sufi dari kalangan perempuan. Ini kalian tulis di sini, kita tengoknya. Apa namanya? Doa Rabiatul Adawiyah. Coba tengok. Ilahi las turun si ahlak, kan ini doanya. Wala aqwa, terus alan naril jahim, terus
Kalau udah buka suruh nyanyi cepat aja dia. Coba tadi siang tablik akbarnya suruh nyanyi. Nyanyi sendiri lah Ustadz dan 3 ulah. Kasih gitu. Coba itu. Fahabli taubatan wa yafir dulu. Fa innaka ghafiraz zambil azimi. Apa artinya? Dosa wahai Tuhan, ku tak kesyur, namun tak pula aku sanggup kena. Coba tengok, kan luar biasa doanya Rabiatul Adawiyah. Ibu bapak tahu siapa Rabiatul Adawiyah itu? Rabiatul Adawiyah itu sebelum jadi seorang sufi, dengar, Rabiatul Adawiyah itu dulu masa lalunya adalah seorang pelacur, saudaraku. Pelacur, Bu. Tahu pelacur? Tahu nggak? Tuh pelacur tuh. Papa lala cucu Ini Rabiatul Adawiyah dulu seorang pelacur. Sampai-sampai ditanya, wahai Rabiatul Adawiyah, berapa sudah laki-laki yang tidur denganmu? Apa kata Rabiatul Adawiyah? Entah. Kenapa entah? Sangkingkan banyaknya, Bu. Sangkingkan banyaknya, Bang. Tapi begitu Allah tiupkan hidayah, jadi barang itu berubah 360 derajat. Maka kita yang hari ini masih hidup, Allah kasih kesempatan kita untuk terus berubah menjadi lebih baik. Tidak ada jaminan kita yang kumpul di sini masuk ke dalam surganya Allah. Perkara dosa, kita semua punya dosa. Ustaz berdosa, BKM berdosa, Kaitli berdosa, Bapak Ibu berdosa. Kita semua punya dosa. Kita bisa kumpul di sini karena apa? Allah sedang menutup aib pada diri kita. Kalau Allah bukakan aib pada diri kita sedikit saja, selesai kita, Bapak Ibu. Maka kita terus berhijrah di bulan Ramadan ini. Perbanyak membaca Al-Quran. Maka kan ada istilah lebih bagus mana? Lebih bagus mana? Jadi mantan orang jahat apa mantan orang baik? Orang jahat, Bang. Kalau orang jahat berarti dulu jahat, sekarang baik. Benar nggak? Mana lebih bagus? Bandit jadi ustaz apa ustaz jadi bandit? Bandit jadi ustaz, oke. Mana lebih bagus? Ustaz mati di hotel apa bandit mati di masjid? Ustaz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Mana lebih bagus? Bandit mati di masjid, oke. Setelah polisi olah TKP, memang Ustaz itu mati di hotel, tapi mati dalam keadaan sujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit itu memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang satu kampung dari kota Impa. Ayo, mana yang lebih bagus? Oh, kayaknya kok zalim kali sama Ustaz ya. Tuh, maka tidak ada jaminan kita. Orang yang beriman itu tidak pernah merasa puas dengan amal ibadah yang dia lakukan. Makanya Al-Quran ngomong dalam Quran surah Toha, apa kata Allah? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Apa kata Allah? Demikian kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya apa? Al-Quran itu yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra, pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Quran itu sebenarnya peringatan buat kita, ya, mau yang beriman, mau yang nggak beriman, mau yang rajin ke masjid, mau yang nggak ke masjid, tetap Quran jadi ayat takuna yuhdisu lahum dzikra, tetap jadi peringatan buat kita, ya. Oke, Quran tuh coba, nih Quran tamparan buat kita.
Maka yang pertama, Ramadan adalah syahrul Quran. Kalau Ramadan sudah syahrul Quran, maka lazimkan kita untuk mentadabburi isi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada peringatan, ada ancaman, ada kabar gembira, ada kabar buruk buat kita umat manusia yang hidup di muka bumi Allah. Dengan Al-Quran kita akan tahu aturan-aturan Allah. Dengan Al-Quran kita akan tahu mana rambu-rambu yang harus kita libas, mana rambu-rambu yang tak boleh kita libas. Artinya apa? Quran diturunkan membawa hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja, bukan hanya orang-orang yang beriman saja, tapi seluruh umat manusia di muka bumi Allah ini. Benar? Ya, maka rajin baca Quran ya, Bu. Pak, baca Quran tidak perlu banyak. Biar satu hari satu ayat tapi rutin, daripada baca sekali baca 2 juz tapi untuk stok 2 tahun. Nah, bener Bang, serius. Biar satu hari satu ayat, ya nggak apa-apa, lebih baik daripada sekali baca 2 juz tapi untuk stok 2 tahun. Ini Nabi lebih suka ibadah biar sedikit tapi rutin ketimbang sekali ibadah banyak tapi untuk stok. Nah, ini kan nggak bagus. Sama macam abang makan, Bu, sama macam ibu makan. Ibu sekali makan 3 piring tapi untuk stok 3 minggu, kira-kira sanggup nggak? Hah? Enggak. Bapak sekali makan 7 piring tapi untuk stok 7 hari baru makan lagi, sanggup nggak? Mana sanggup tuh? Sanggup nggak Bang? Oh loh, banyak kali tingkah, nggak sanggup kita. Nggak makan 1 hari aja begitu buka puasa balas dendam tuh. Semua diembat. Biar makan sedikit-sedikit tapi rutin seperlunya. Sama dengan ibadah, sama dengan baca Quran. Biar rutin 1 hari 1 ayat. Ini lebih baik ketimbang banyak tapi untuk stok beberapa tahun. Misal contoh subuh 1 ayat, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Enggak apa-apa. Boleh Ustaz, boleh. Nanti tes zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Boleh. Nggak apa-apa, tapi rutin. Ya Bu, Ustaz, iya. Nggak apa-apa. Boleh. Karena baca Quran itu bukan 1 ayat 1 pahalanya. 1 huruf, kalau yang membaca dengan wudu, maka 1 huruf pahalanya berapa? 10 kali lipat. Benar nggak? Tapi Ustaz nggak wudu, 1 huruf 1. Bismillah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Ba 1, sin 1, mim 1, alif 1, lam 1, lam 1, ha 1, alif 1, lam 1, ro 1, ha 1, mim 1, nun 1, alif 1, lam 1, ro 1, ha 1, ya 1, mim 1. 19 kali 10 berapa? 190. Biar genap 200. Bismillahirrahmanirrahim. Nun 200. Gampang nggak cari pahala? Cuman kadang kita yang nggak pernah sadar diri. Ustaz, iya, aku belum bisa baca Quran. Aku masih bisanya huruf hijaiyah. Boleh. Nggak apa-apa.
Baca yang kuat-kuat. Ini kan rumah dekat-dekatan ini. Baca yang kuat-kuat supaya sambil dakwah mengingatkan saudara kita kalau Ramadan ini bulan Quran. Jadi kalau kita baca kuat-kuat bukan untuk sombong, bukan untuk ria ya, tapi apa? Supaya mengingatkan ini bulan Ramadan banyak baca Quran. Baca yang kuat tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, tetangga, cantik kali suara kakak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mak paten. Alif. Sadaqallahul azim. Udah. Boleh Ustaz? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Nanti ketika malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca huruf yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sadaqallahul azim. Tamat huruf hijaiyah itu. Sia-sia nggak? Sia-sia nggak? Nggak ada yang sia-sia. Habis lebaran lanjutin ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif dan te, anun dan tena, kaf mim mati depankum, anakum. Coba. Badatu banun dan tena, kaf mim mati depankum, banakum. Kan enak. Tadatu banun dan tena, kaf mim mati depankum, ta. Nakum mindati mata dan tega mimu mati depanmu ma kamu. Coba kan enak, nggak ada yang sia-sia. Oke, maka Ramadan ini syahrul Quran. Supaya Quran tertanam di dalam dada kita, rutinkan kita membaca Al-Quran. Biar satu hari satu ayat, biar satu hari huruf hijaiyah saja, karena kita belum Quran, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ustaz, iya, aku ngaji belum fase, masih macet-macet, tapi aku mau ikut tadarus di masjid. Boleh, silakan ikut tadarus di masjid, tapi tolong yang ngajinya masih macet-macet, jangan gabung sama yang lancar. Apalagi pakai mic, stres orang yang dengar itu. Yang stres apa? Yang sesudah dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana kata dia. Ngamuk dia yang sesudah dia bacanya. Artinya apa Ustaz? Yang fase-fase silakan pakai mic karena keluar suaranya enak dengar. Yang masih fal belum fase, yang masih ragu-ragu, yang masih macet-macet, buat halakoh sendiri, buat lingkaran sendiri, yang satu ngajarin. Gitu loh. Ya, yang namanya ngajarin orang tua tak semudah ngajarin anak-anak. Ya kan? Wajar agak susah sedikit, jangan pakai emosi, biar aja pelan-pelan. Oke, nih yang pertama, Ramadan syahrul Quran. Al-Quran mengajarkan kita tentang aturan. Lewat aturan itu kita akan mudah dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dua, nih terakhir dua Bu. Yang kedua, dengar, Ramadan ini apa Ustaz? Ramadan dikenal sebagai syahrus shadaqah. Apa? Syahrus shadaqah. Bulannya sedekah. Maka Nabi suruh kita banyak berbagi di bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang ketika Ramadan datang, sibuk berbagi takjil. Padahal yang dikasih cuma risol sebiji, donat sebiji, sama kue. Apa yang dalam daun nih? Kasih. Udah gitu, foto, letak di Facebook. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi kepada saudara. Sombong kali loh.
Dan 3 biji aja sombong kali dikasih. Jangan gitu. Sebaik-baik sedekah memang di bulan Ramadan. Tapi sebaik-baik sedekah apa Ustaz? Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan. Bang, tangan kanan ngasih, tangan kiri video ya tuh, moto tuh. Tuh kelakuan orang karang berombak tuh. Tangan kanan ngasih, tangan kiri sembunyiin, jangan tahu. Mana tangan kiri nggak tahunya apa? Bukan disembunyiin, Bu. Bukan disembunyiin, Bang. Tapi apa? Jangan diumbar. Sedekah itu cukup kita sama Allah yang tahu. Gitu loh. Benar nggak? Kecuali niatnya dalam tanda kutip untuk dakwah. Ini lain cerita. Jangan so hebat. Sedekah baru 3 biji kue, posting sana, posting sini, posting sana, posting sini. Yang paling gak suka aku, udah gak ngasih tetangga, menu berbuka dia, dipoto, dipamerin. Ada gak yang kayak gitu? Ada gak? Ngaku? Tuh. Kasihan Bu sama yang gak bisa buat bukaan Bang. Kasihan sama yang cuma buka pakai air mineral. Kau posting makananmu untuk menu berbuka puasa, udahlah nggak ngasih pamer di media sosial, biar apa? Makanya orang itu kalau bulan Ramadan sudah hadir itu banyak yang mendadak soleh, mendadak soleha. Jadi imam, live streaming, biar apa? Bukannya sudah langsung. Letaknya handphone di depan. Wih, jijik pula aku nengoknya. Menurut kau rupanya apa? Hebat kau rupanya kayak gitu. Biasa aja. Aku aja yang udah di TV aja gak pernah live streaming, biasa aja. Sombong. Biar sombong. Yang penting masuk TV itu. Ibu pernah masuk TV? Belum. Pak Kepling gak pernah masuk TV, Pak? Belum ya? Jadi kita doain Pak Kepling masuk TV. Amin. Sama-sama di Indonesia, amin. Cuman beda acara Bu. Kalau saya acaranya di aksi, nanti Pak Kepling acara patroli lah minimal ya. Tuh, judulnya penyelundupan dana PKHBLT itu besar-besar tuh. Enggak ya. Sombong Ustaz, kau kan masih TV karena doa kami benar. Tanpa doa dari abang dan ibu-ibu sekalian serta bapak, nggak akan sampai saya ke sana. Benar nggak? Maka hidup ini kita tidak bisa tanpa orang lain. Maka kalau kita sudah sadar kita hidup tidak bisa tanpa orang lain, maka kalau sudah sampai di momentum Ramadan ini, ya kita kalau ada rezeki berbagi, benar nggak? Bagi takjil, walaupun cuman kolak pisang ya boleh Bang. Buat kolak pisang Bu, letak dalam piring, kasih sama tetangga, kolak habis, piring nggak pulang-pulang, nggak apa-apa, ikhlas. Ikhlas Ustaz, sebulan 2 lusin setengah dia Ustaz, nggak apa-apa, ikhlasin. Tetangga memang gitu Bu. Makanya maaf, tetangga itu kan saudara terdekat kita. Susah senangnya kita yang tahu siapa? Tetangga. Kalau kita punya rezeki, kita kaya, kita banyak harta, yang kita kasih siapa? Tetangga. Kalau kita kaya, kita banyak rezeki, yang ngambil siapa? Itu tetangga. Itu tetangga yang punya penyakit hati itu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli AC, dia kepanasan tuh modelnya. Tetangga beli kipas, dia masuk angin tuh. Tetangga beli mobil, dia malah beli bodrek tuh Bang. Kenapa pusing mikirin tetangga? Kok bisa ya? Maka maknanya supaya kita menjaga hati tetangga ketika kita ada, ya bagi. Ketika kita susah, yang nolong kita siapa? Tetangga. Ketika kita susah, yang ngejarin kita siapa? Tetangga. Tuh lengkap tuh tetanggamu tuh. Tukang bantu, tukang ngejek semua.
Dan kalau kita sadar, balik lagi, kalau kita sadar kita hidup ini, kita bisa sedemikian rupa karena ada doa dari orang lain, dari tetangga kita, dari saudara kita. Ketika dia susah, wajibnya kita bantu. Wajib. Makanya Nabi ngomong sama kita, kalau kau masak, banyakkan kuah. Bu, oh bu, kalau masak, banyakin kuah tuh. Masak Indomie sebungkus tuh, kuahnya 1 bak, banyakin tuh. Bagi sama tetangga. Loh kok cuman kuah, Indomie-nya mana? Pandu-pandu kau lah, dikasih, banyak kali protes kau bilang. Ya suruh bagi kita. Nah ini kita sama hablum minan nas disuruh berbagi. Nah ini Allah yang ngasih kita rezeki. Kalau Allah sudah nitipkan kita rezeki, kira-kira wajib nggak kita kembaliin sama Allah? Bu, wajib nggak kita kembaliin sama Allah? Wajib. Makanya Allah ngomong, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau mau menangkan, kalau kau mau tolong, menang dan tolong agamaku, kata Allah Ta'ala. Wa yusabbit aqdamakum, akan kuteguhkan kedudukanmu, kata Allah. Tidak ada orang yang miskin gara-gara sedekah. Walaupun cuma air putih. Bang, ada orang yang meninggal, Bu, di tukang gali kubur, nunggu mayit. Mayit belum datang, lama kali mayitnya, kena macet, Bu. Begitu mayit datang, mayit nggak datang, keluarganya datang. Ngapain Ustaz? Nganterin makan siang. Kebetulan nasi padang masih pada tutup tuh. Dianterin tuh, nih kue bugis nih, sama tukang gali kubur. Bang, belum makan? Belum. Sabar ya, nasi padang belum buka. Oke. Dikasih bugis 1 piring. Ini dulu bang untuk ganjil makan. Oke, nggak apa-apa. Ini tukang gali kubur mau makan bugis, Bu. Datang pengemis. Ini pengemis kurang kerjaan, minta-minta di kuburan nih. 3 hari belum makan, kata dia. Akhirnya ini tukang gali kubur karena ditengok ada yang lagi membutuhkan, dikasih. Udah dikasih pengemis biji, ini tukang gali kubur nunggu mayit nggak datang-datang, dia masuk ke dalam kuburan karena dingin. Dalam tanah itu dingin bang, masuk dia di situ, ngadem di situ dia. Ketiduran, malaikat datang tuh. Marbuka, bukan aku, kata dia. Aku tukang gali kubur, banyak kali cakap kau, kata malaikat. Dipukul sama malaikat pakai gada, pakai palu. Ketika mau dipukul, ditangkis sama bugis tadi itu. Asal dipukul, ditangkis bugis. Asal dipukul, ditangkis bugis. Selamat akhirnya tukang gali kubur nih. Gara-gara sedekah, bukan bugis. Bugis kan barangnya, kalau niatnya kan sedekah. Ya Allah. Ya kan kita harta kita sebenarnya kan yang kita kasih sama Allah, yang kita gunakan untuk nolong agama Allah, itu kan harta kita sebenarnya. Kalau yang kita simpan kan nggak ada gunanya, bakal habis. Benar nggak? Apalagi Bu mau lebaran, hobinya belanja terus. Perempuannya hobinya 3 bang, ngemil, ngemol, ngomel, tuh 3 aja, lengkap tuh. Ustaz, rupanya istri Ustaz lagi tuh ya enggak tuh, kalem aja modelnya. Kalau pas dengar ceramah, tuh istri saya tuh pada ngeliat-ngeliat tuh yang jilbab hitam tuh. Itu berdiri biar tahu orang ini dulu tuh. Pikirnya Ucai kaleng-kaleng macam mana model begini tuh. Tapi istri cantik. Saya nggak pakai pelet ya Bu, cuman pakai guna-guna aja segitu. Ya Allah tuh ya. Kita berbagi sesama manusia saja Allah tolong, apalagi ini yang kita tolong agama Allah. Benar nggak? Tuh tadi Pak BKM ngomong tuh, masjid sebelah tuh mau bangun, sedang pembangunan
pembangunan. Kira-kira kita mau nggak nolong agama Allah ini? Mau nggak? Nah, kalau mau coba tolong adik-adik remaja mana tadi? Bu, kita kalahnya sama orang Yahudi. Dulu orang Yahudi, Bang. Orang Yahudi itu sebelum Islam masuk, orang Yahudi itu orang yang paling ramah sama orang, Bang. Serius, Bang. Serius. Misal contoh, cantik kali salmu ya. Oh, ya, nih buat ente. Gitu tuh. Itu model orang dulu tuh. Orang-orang jahiliyah dulu tuh kayak begitu. Pantang apa yang kita pegang, dia bilang, yang kita ini cincinnya, langsung dikasihnya buat antum tuh. Tapi kita kadang-kadang payah buat begitu. Nih contoh misal, tuh orang jahiliyah dulu ya. Itu kan dulu orang jahiliyah. Ini kan sekarang kita udah punya iman. Kalau dulu orang jahiliyah, apa yang dibilang sama saudaranya dikasih untuk nolong agama Allah. Nih bang, tuh handphone cantik bang. Kira-kira cantik semana tuh? Coba tengok tuh. Insya Allah ikhlas nggak tuh? Tuh kadang-kadang kita payah sama Allah tuh. Ustadz, saya yang sama kan nggak mungkin saya korban sendiri tuh. Ya. Kita belum, masih sulit. Ya, kalau orang dulu begitu kita bilang cantik itu apa yang kita pegang langsung dikasih. Tapi kalau kita sekarang masih mikir, bang. Nah ini yang minta tolong Allah. Ini yang mau kita tolong, bukan Allah minta tolong ya. Yang mau kita tolong agama Allah. Kira-kira kita masih pelit nggak sama yang ngasih kita rezeki? Nah ini ujian sama kita. Nabi udah ngomong sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Tuh bu, coba ayo saya mau lihat nih. Jangan kalah tuh sama orang-orang jahiliyah dulu tuh. Ayo siapa yang mau nyumbang? Ini bukan untuk ajang pamer riak ya. Coba ayo tunjuk tangan siapa yang siap nyumbang tuh. Coba tunjuk tangan, sebutin angkanya biar dicatat. Enggak malam ini, besok enggak, besoknya lagi enggak, seminggu lagi boleh, seminggu lagi rupanya dia meninggal. Insya Allah itu udah jadi pahala niat. Coba siapa yang mau sedekah tuh? Ustaz, nggak mesti uang, enggak, materi bisa batu 2 biji kalau nggak malu. Iya tuh, masa datang ke masjid cuma batu 2 biji tuh. Ya, pasir 1 truk kan gitu, kasih. Nabi ngomong, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Siapa yang punya harta, silakan sedekah dengan harta. Ustaz, nggak ada harta. Man kana lahu quwwatun. Kau punya kekuatan, kata Nabi. Kau bisa sedekah dengan kekuatan. Bantu ngaco semen. Ya bu, bantu ngaco semen bu. Bantu dengan ngaco semen. Ustaz, nggak ada kekuatanku, aku sudah tua. Gimana caraku sedekah? Man kana lahu ilmun. Kau punya ilmu, silakan sedekah dengan ilmu. Kasih saran. Ustaz, harta nggak punya, kekuatan nggak ada, ilmu apalagi. Gimana caraku sedekah? Falyaqul khairan aw yasmut, kata Nabi. Kalau nggak bisa ngomong yang benar-benar, ya minimal diam. Udah harta nggak punya, kekuatan nggak ada, ilmu apalagi, kerjaannya ngomel aja, kritik aja. Ini nggak boleh. Ustaz, nggak bisa diam, senyum. Sebaik-baik sedekah, sekecil-kecil sedekah, senyum. Tapi ini yang terakhir ya, jangan BKM ngumumin, ayo kita mau bangun masjid, mari sama-sama kita sedekah. Ibu satu masjid ini senyum semua. Nggak akan siap-siap masjid itu bang. Ayo, insya Allah, Allah mudahkan rezeki kita kalau kita mau sedekah. Ayo tunjuk tangan biar dicatat nanti. Jadi nanti enak. Ayo sambil selawatan lah. Datang di mana di remaja yang tukang-tukang catat. Catat sedekah ya, jangan catat togel. Catat togel itu. Mana? Ini sistemnya gimana nih? Saya pun bingung ini. Siapa yang mau sedekah bu? Mau 10 juta ya boleh. Mau 11 juta ya nggak apa-apa. Mau 20 juta
Ya bagus. Enggak sama sekali. Luar biasa tuh. Oh, yang datang, yang nyatet udah datang. Coba Bu, siapa? Ayo Pak, tunjuk tangan. Siapa yang mau ngasih? Saya mau ngasih lah. Berapa? 1 juta. Tapi nanti sebulan lagi boleh? Boleh. Tuh. Saya mau ngasih lah. Berapa? 2.000 berapa hari? 1 tahun lah ya jangkanya. Ih, nggak ada kali otak awak ya kan? 2.000 1 tahun pula jangkanya. Tunjuk tangan. Tuh. Siapa mau ngasih? Kupikir nyata. Coba ke toilet kawan ini ya. Coba tuh tanyakin satu-satu tuh sales-sales Allah Ta'ala tuh. Coba siapa yang mau sedekah tuh? Coba siapa yang mau nyalurin hartanya di jalan Allah, silahkan. Orang yang bersedekah, kata Allah, ibarat dia menanam satu benih, satu biji tanaman, dia menumbuhkan satu tanaman, lalu tanaman itu menumbuhkan 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 100 buah. Jadi kalau satu kebaikan yang kita tanam, 1 kali kita sedekah, ganjarannya sampai 700 kali. Ya Bu, siapa ada? Ini waktunya berapa lama ini? Cepat. Dan 11:30 itu besok sahur. Ada? Tunjuk tangan cepat, tunjuk tangan catat, tunjuk tangan catat. Target kita malam ini 300 juta. Iya, 300 juta cepat. Kalau ada 30 orang, 10 kan jebol itu 300 juta. Cepat. Bu, jangan satu tempat, datangin aja. Kalian berjalan cepat. Tuh, bingung bawa badan tuh. Cepat. Ini bapak-bapaknya nggak ada. Nampak kali uang dipegang sama istri semua. Nanti Ustadz, saya izin istri, nggak apa-apa, yang penting jadi. Coba. Sudah. Ada lagi? Silakan dicatat Bang. Nih. Nggak ada. Nih pakai bling habis gajian, dana desa baru keluar tuh. Coba pakai bling. Ini berapa kepling yang hadir? 1 orang sejuta kan nggak masalah Pak. Perkara baju raya nggak usah dipikirin, masih ada baju tetangga tuh, pinjam sama dia. Coba, ayo. Tuh catat, mulai. Nanti dikumpulin berapa totalnya, diumum. Nah, berarti yang saya sampaikan 2. Yang pertama tadi apa? Ramadan Syahrul Qur. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Lazimkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membacanya 1 hari tidak perlu sampai 1 juz, biar 1 ayat, tapi rutin itu jauh lebih baik daripada 1 juz tapi untuk stok sampai 1 tahun. Ya, ibadah itu yang disukai Nabi, biar sedikit tapi rutin ketimbang banyak tapi sekali seumur hidup. Yang sekali seumur hidup itu cuma 1. Apa Ustaz? Ibadah haji. Lazim kita baca Quran, lazim kita mentadabburi Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjadi pengingat bagi kita, baik dikala kita sedang diamanahkan kenikmatan maupun kita diuji dengan ujian dan cobaan dari Allah. Maka Quran akan menjadi penyejuk buat kita, sehingga apa? Quran menjadi imam kita dalam hidup dan kehidupan kita. Orang yang paham tentang Al-Quran, orang yang mau dan mampu mentadabburi isi Al-Quran, maka perbedaan-perbedaan itu tidak akan menjadi perdebatan, melainkan perbedaan itu akan menjadi sebuah hikmah dalam hidup dan kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, Ramadan tadi syahrus sedekah. Ramadan bulan sedekah. Perbanyak bersedekah di bulan Ramadan, karena kata Nabi, sebaik-baik, seutama-utama sedekah, kata Nabi, adalah sedekah di bulan Ramadan. Berbagilah walau sekecil zarah, karena itu semua akan Allah berikan balasan kepada kita.
Itu sajalah barangkali ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ibu-ibu, bapak-bapak yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, ini nanti Allah permudah segala urusan hidupnya. Amin. Allah lancarkan segala hajat dan niatnya. Amin. Allah angkat segala penyakit dalam hidupnya. Amin. Allah angkat susah dalam hidupnya. Allah amin. Allah gantikan dengan kenikmatan yang dia tak pernah duga-duga datangnya. Amin. Allah senantiasa berkahi hidup dan keluarganya. Amin. Allah akan teguhkan kedudukannya sebagaimana Allah katakan, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan meneguhkan kedudukan seseorang. Amin. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ghirah, jadi penyemangat buat kita untuk terus memompa kualitas keimanan dan takwa kita di bulan Ramadan, khususnya di detik-detik terakhir kedatangan Ramadan ini. Karena sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita, sehingga nanti di ujung Ramadan Allah memberikan kita gelar la'allakum tattaqun. Amin. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ingat, ketika hari kemenangan itu datang, jangan kita sibuk dengan foya-foya di dunia, tapi ketika hari kemenangan itu datang, bertakbirlah, mensucikan nama Allah sebagai tanda rasa kita bersyukur kepada Allah. Ingat, jangan terlalu foya-foya, jangan dihabis-habiskan kali uang THR dulu. Kenapa Ustaz? Karena habis lebaran banyak orang pesta, ya kan? Iya, di mana-mana kayak gitu memang. Asal habis lebaran banyak orang pesta, jangan dihabis-habiskan kali. Oke, mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita. Itu saja barangkali. Yang dua ini mudah-mudahan jadi pengingat, yang dua ini mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh dibawa pulang dan bisa diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Mohon maaf. Ila liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, khususan ala hadhil jamaah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma tawil umurana fi Ramadan. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustaz atas tausiahnya. Semoga tausiahnya bermanfaat dan dapat dijadikan bekal dari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, acara selanjutnya yaitu pembagian bingkisan. Harapan untuk para hadirin agar tetap terlanjur dalam pengambilan. Terakhir, saya dapat juga konferensi pada malam hari ini. Mohon maaf kepada semuanya apabila saya orang kesalahan dan kesilapan dan kesalahan saya. Dan kepada Allah saya
Ceritanya kan ketawa Oh iya. Biasanya tetap tawak. Diam. Kamu kok nggak tidur?